Selamat pagi. Kita berjumpa lagi untuk kelanjutan bacaan renungan pagi kita. Namun sebelum itu, seperti biasa, saya ingin mengawali dengan berbagi satu informasi tentang satu alat kecil yang sangat berguna. Mendahului alat ini dibuatlah kancing. Kancing digunakan untuk menutup bagian tertentu di pakaian kita, di celana, di jaket, ataupun juga di tas yang kita gunakan. Tapi ketika kancing ini digunakan berangsur-angsur, orang-orang merasakan kancing tidaklah menjadi alat yang mereka betul-betul butuhkan, karena kancing hanya dapat menutupi sebagian saja dari bagian yang terbuka. Akhirnya, dibuatlah resleting. Perjalanan pembuatan resleting ini cukup panjang. Kalau kita cari tahu di internet, butuh bertahun-tahun untuk mendapatkan resleting yang betul-betul dibutuhkan. Pernahkah kita melihat resleting dengan ada tulisan di atasnya yaitu YKK? Nah, biasanya tulisan resleting YKK ini kita temukan di baju pakaian yang mahal ya, ataupun memang dengan harga yang cukup tinggi. Karena memang resleting YKK ini memiliki kualitas yang sangat tinggi dan juga sangat kuat. Jadi hampir semua resleting YKK sangat sulit untuk rusak ataupun macet, apalagi dia patah. Karena kualitas yang begitu baik, itulah sebabnya harganya tinggi juga. YKK merupakan singkatan dari Yasuda Kogyo Kabushi Geisha. Kalau dari namanya saja kita tahu ini adalah produksi Jepang. Ya, YKK adalah nama dari perusahaan resleting yang ada di Jepang. Perusahaan ini memang berkonsentrasi untuk membuat resleting dengan kualitas yang sangat tinggi. Dari hal ini saya mengetahui, alat yang sangat kecil memang berguna bagi kita manusia. Walaupun kecil, tanpa ada resleting, maka tas kita akan terbuka dan mudah sekali menggoda pencuri untuk mengambil dompet di dalamnya ataupun barang-barang berharga yang lain. Tanpa resleting alat yang kecil ini, maka sangat mudah uang kita terjatuh atau keluar dari kantong celana kita atau dari kantong jaket dan yang lainnya. Alat yang kecil ini memiliki manfaat yang begitu besar. Mari kita terus bersyukur juga untuk kebaikan-kebaikan Tuhan. Mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Karena dari hal yang kecil kita akan mengalami makna yang besar. Baiklah, judul bacaan renungan pagi kita hari ini 26 September ialah Kita adalah terang dunia. Ayat intinya tertulis dalam Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Penjelasannya, tugas kita hanya akan dipahami dan dihargai jika dilihat dalam terang yang bersinar dari kehidupan Kristus. Saat matahari terbit di timur dan melaju ke barat, mengisi dunia ini dengan cahaya. Demikian juga para pengikut Kristus yang sejati akan menjadi terang bagi dunia. Dia akan pergi ke dunia sebagai cahaya yang terang dan bersinar, sehingga mereka yang berada dalam kegelapan dapat diringankan dan dihangatkan oleh sinar yang bersinar darinya. Kristus berkata tentang para pengikutnya, kamu adalah terang dunia. Mereka yang tidak bekerja dalam pengharapan menahan diri mereka di bawah awan keraguan. Musuh belum mati, dan semakin dekat kita kepada penutupan sejarah bumi ini, makin gigih upaya agen setan untuk mempertahankan jiwa-jiwa di bawah awan keraguan agar terang surga tidak akan dinyatakan dalam kata-kata dan tindakan untuk membawa pengharapan dan kegembiraan serta keberanian bagi orang lain. Dunia ini penuh dengan tergesa-gesa dan kekecewaan. Perkataan berikut ditujukan kepadamu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kata-kata yang mendukung kebenaran yang diucapkan dengan jaminan yang berasal dari tujuan yang benar dan dalam pengharapan yang menggembirakan dari hati yang murni akan membuat para malaikat bersukacita.
Tuhan ingin agar kita berpikiran rohani, agar kita dapat melihat hasil rencananya dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi pekerja bersama dengan Allah dalam menyelesaikan pekerjaan yang Ia mau supaya dilakukan. Dimanapun kita berada, kita harus memantulkan terang. Ketika kasih karunia Kristus dinyatakan dalam kata-kata dan perbuatan orang-orang percaya, terang akan bersinar bagi mereka yang berada dalam kegelapan. Karena sementara bibir berbicara untuk memuji Allah, tangan itu akan dikendangkan dalam kebajikan untuk membantu orang-orang yang hendak binasa. Aplikasinya bagi kita hari ini, mari kita menjadi terang bagi orang-orang yang berada dalam jangkauan tangan kita. Mari kita ingat siapa yang dapat kita bagikan terang, mulai dari kebaikan kita, kata-kata penghiburan kita, dukungan kita, motivasi kita bagi orang itu. Mari kita pikirkan satu nama dan kita doakan itu hari ini. Slogan kita awali hari ini dengan renungan pagi. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, terima kasih banyak. Tuhan senantiasa memberikan kepada kami berkat dan sukacita, serta pengharapan untuk kerajaan surga. Ketika kami berada dalam kegelapan, dengan terang Tuhan, itulah yang menuntun kami kembali kepada jalan kebenaran Tuhan. Biarlah dengan pengalaman tersebut kami boleh bagikan itu kepada orang lain, sehingga mereka pun boleh turut dikuatkan dan juga menjadi terang bagi orang lain lagi. Ya Tuhan, kiranya Tuhan terus memberikan kepada kami juga jalan keluar dalam setiap masalah, solusi untuk hal-hal yang tidak dapat kami lakukan seorang diri, serta juga kesehatan, pemulihan ketika kami memiliki kelemahan fisik dan juga kelemahan iman, mungkin saja kami lalui, tapi dengan persahabatan dengan Tuhan, tentunya kami akan semakin dikuatkan. Kami tidak terlepas Tuhan dari pelanggaran dan juga kekurangan. Tapi biarlah Tuhan berkenan untuk memberkati kami, memberikan kami pengampunan, dan juga menyempurnakan kami dengan kasih Tuhan. Kiranya sepanjang hari ini Tuhan bersama dengan kami. Inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak, saya mengundang Anda untuk kembali bersama melanjutkan bacaan renungan pagi kita esok hari. Jika di antara Anda ingin menyampaikan usulan doa, tuliskanlah hal tersebut di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa, kiranya kita dapat menjadi terang bagi orang lain. Tuhan memberkati. Amin.